Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, Masya di pagi ini kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih bisa menjalankan berbagai ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan inilah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan tentu di antara kita yang sedang mendapatkan kenikmatan ini, tentu kita harus melihat saudara-saudara kita yang barangkali saat ini sedang juga tertimpa musibah. Kita doakan, dan bagaimana juga yang sudah di-share di grup, ayahanda dari saudara kita Dr. Vicky sudah berpulang ke rahmatullah. Mari kita doakan, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Kemudian doa inilah yang juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tua kita yang juga sudah wafat, saudara-saudara kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka semua, Allah rahmati mereka semua. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu bagaimana yang disunnahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, salah satu kewajiban kita kepada saudara kita adalah muslim dengan muslim lain adalah bertakziah, gitu ya, membacakan doa tentunya yang tadi sudah kita bacakan, dan juga mungkin bagi yang punya kesempatan untuk bisa bertakziah, bertakziahlah. Kemudian bahkan disunahkan Rasulullah SAW untuk bisa sampai mengantarnya ke pemakaman, dan itu adalah pahala yang besar yang sudah disediakan bagi kita hamba-hambanya yang melakukan takziah, sebagaimana sudah kita bahas dalam pembahasan dengan guru kita Ustaz Al-Jambari. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua umat akhir zaman yang selalu disebutkan dalam sabda Nabi, dirindukan oleh Nabi kita, yaitu mereka-mereka yang meskipun tidak berjumpa dengan beliau, tapi mereka kokoh dalam keimanan dan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang mudah-mudahan Allah limpahkan kenikmatan iman dan Islam itu kepada diri kita semua. Dan sahabatku yang Allah, keistiqamahan dalam iman dan Islam menjadi harapan kita semua. Karena itu dalam banyak doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, tentu salah satu yang terselip dalam diri kita adalah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan inilah doa yang tentu sangat yang terbaik yang saat ini yang harus kita bacakan, karena banyak orang-orang yang perjalanan hidupnya kemudian diakhiri dengan su'ul khatimah. Alhamdulillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari satu kehidupan akhir yang su'ul khatimah, yaitu kehidupan yang diakhiri dengan keburukan. Dan karena itulah salah satu doa yang juga kita bacakan, wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah, wafatkan kami semua ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Salah satunya yaitu adalah yang berakhir hidup ini dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian juga wa alhiqna bis salihin, kemudian kita bergabungkanlah kita semua dengan orang-orang saleh. Dan itulah sahabatku yang Allah, kalau kita hidup tentu bermulazamah bergaul dengan orang saleh itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan bersama para sahabat kita ketika kita bergaul dengan orang-orang saleh itu sangat kita rasakan sama-sama, karena juga Rasulullah SAW
selalu mengatakan falyanzur mai apa namanya apa ingatlah dengan bahwa dinul rajuli ala dini khalili, agama seseorang itu sangat tergantung kepada agama temannya. Karena itulah falyanzur, maka kata Rasulullah, mai khalil, dengan siapa kita bergaul, bersahabat. Karena itulah sahabat kalian Allah, sebuah perjumpaan kita setiap pagi bersama guru-guru kita, kemudian juga sahabat-sahabat ahli surga, calon penghuni surga ini mudah-mudahan menjadi upaya kita, ikhtiar kita untuk selalu menjadikan hidup kita selalu bersama-sama orang saleh, dan mudah-mudahan kita juga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Dan di pagi ini, alhamdulillah, kami selalu ingatkan, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa yang kita miliki ini dengan amal soleh yang banyak. Salah satu yang paling penting dalam amal soleh itu adalah keistiqamahan, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, inilah ahabbal a'malilallah, sungguhnya amal yang dicintai oleh Allah itu admahu in qalla, keistiqamahannya walaupun sedikit. Dan inilah salah satunya yang selalu saya ajak terus wasiat terhadap diri saya sendiri dan juga jamaah untuk bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan ini sedekah terbaik kita yang selalu beristiqamah untuk menjadikan pagi yang penuh berkah ini dengan amal ibadah, salah satunya sedekah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah dijanjikan ya dalam kajian sebelumnya dengan Bapak Haikal, bagaimana kita memahami, memaknai satu konsep qurratu a'yun yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan di ayat 74 ya, yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini yang sudah dihafal semua ya oleh kita semua, dan silakan nanti insyaallah doa-doa inilah yang selalu menyertai kita setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada informasi juga tentang khitan gratis ya. Insya Allah tanggal 25 Mei di hari Ahad kita akan menyelenggarakan khitan bersama Rumah Khitan Jidan MKI yang berada di kediaman Bapak Haikal. Insya Allah mari kita hadiri, kemudian saling bersilaturahmi, mungkin bisa bertemu dengan para guru kita, dengan Bapak Haikal, dengan para ustadz yang lain. Insya Allah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Kayak kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah. Saya mendengar kabar ayahanda Dr. Vicky telah meninggal dunia, maka uh, dalam suasana penuh duka bagi seluruh keluarga besar Majelis Keluarga Indonesia, dan wabil khusus Dr. Vicky adalah salah satu yang paling awal dalam kajian MKI ini, dan Dr. Vicky telah mengenal saya bahkan jauh-jauh hari ya, bahkan sebelum beliau menikah gitu ya, sudah bersama dengan saya dalam beberapa kajian-kajian sebelum beliau menikah kalau saya tidak salah. Dan beliau adalah orang yang sangat istiqomah gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dr. Vicky qurratu a'yun dunia wal akhirah bagi almarhum. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, tadi udah baca surat Ar-Rahman dan kemudian kita lanjutkan dengan surat Yasin, di mana kita tujukan pahalanya untuk almarhum ayahanda Dr. Vicky. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya membawakan sesuai dengan topik yang dikirimkan, yaitu tentang qurratu a'yun. Nah, kita mau coba bahas tentang pengertian daripada qurratu a'yun. Doa ini sering kita ucapkan, dan bukan sering lagi, harus pagi, siang, sore, malam ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
kalimat ini sebenarnya kalimat yang sangat langka. Saya katakan langka, kalimat qurratu ayun sebelumnya belum dikenal. Tetapi ketika diucapkan qurratu ayun, itu betul-betul satu nama, satu istilah, satu ungkapan yang menyejukkan pandangan. Coba deh dipikirin, kok sampai kayak begitu ya detailnya Quran ngajarin kita ya. Bukankah jadikanlah anak-anak kami soleh solehah, selesai kan? Saya juga itu, ya. Jadikan anak kami orang yang minat tahirin, mutatahirin, ya. Selesai juga gitu. Tapi di situ digunakan kalimat yang sangat indah, yaitu qurratu ayun, yaitu yang menyejukkan pandangan, yang mengademkan pandangan. Coba, kok digunakan kalimat itu gitu loh. Sedangkan sebelumnya kalimat itu nggak pernah dikenal, nggak pernah ada dalam literatur. Allahumma ya Allah hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan. Nah, sahabat sekalian, inilah indahnya Al-Qur'anul Karim. Menyejukkan pandangan, enak dilihat, hati tentram kalau melihatnya, hati sejuk kalau melihatnya, hati hilang segala gundah, hilang segala musibah. Saya ngomong kalau tentang keluarga enak gitu ya, agak plong gitu ya. Kenapa? Karena saya melakukan hal itu dan saya merasakan hal itu. Yang paling saya gedek kalau pulang nggak ditemenin. Itu gedek banget ya. Pulang nih duduk bengong gitu, tuh nggak ditemenin, tuh gedek banget. Saya tadi tanya, suka ngobrol sesama pria sama laki-laki gitu ya. Biasa aja dia sih gitu, ada ya. Bahkan banyak laki-laki yang ketika pulang anaknya, istrinya dibilang, sonoan dulu ngapa, gue capek gitu ya, disuruh pergi malah. Astagfirullahaladzim. Saya bukan apa-apa, saya mau ngomong hal yang saya lakukan. Saya menyampaikan apa yang hal sehari-hari saya terjadi. Saya justru kalau saya pulang tuh jangan pergi kemana-mana dulu, ngapa saya bilang. Duduk sini, nemenin sini, deket-deket sini. Kenapa? Karena nyaman banget kalau pulang ke rumah. Nyaman banget kalau pulang ke rumah. Saya suka bilang gini, sejuta orang merengut, sejuta orang ngebully, sejuta orang maki-maki. Asal jangan satu yang di rumah aja. Gitu. Itu beban itu nggak sanggup kita pikul. Nggak sanggup pikul. Walaupun cuma satu orang, tapi dia cemberut, nggak sanggup. Tapi kalau sejuta orang cemberutin kita, nggak apa-apa. Sejuta orang bully kita, nggak apa-apa. Sejuta orang maki-maki, nggak apa-apa. Asal jangan di rumah. Nah, teman-teman sekalian, itu karena mudawamahnya doa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hablana min azwajina, kepada istri, dibikin jamak karena ada suami yang punya istrinya lebih. Azwajin, istri-istri. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak-anakku qurrata ayun, menyejukkan pandangan. Nah, bagaimana caranya tuh? Kita setting mindset kita supaya anak-anak kita sejuk, kita lihat pandangannya. Ya awali dengan prasangka baik. Kalau diawali dengan prasangka buruk, kagak bakal sejuk, bro. Jadi kembali ke kita dulu gitu ya. Dan gini, supaya itu ketika kita lihat tuh nggak ada masalah, atau kita ngertiin dulu masalah itu apa. Masalah adalah, nah ini biasanya udah ada yang nulis nih ya. Masalah adalah, coba, menurut antum sekalian, masalah itu apa ya? Masalah adalah, apa itu masalah? Masalah adalah, silakan ditulis. Masalah adalah, sebelum masuk ke pengertian, saya mau jelaskan definisinya dulu. Masalah versi Gus Dur itu hebat deh. Gus Dur luar biasa deh. Gus Dur bilang begini, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid,
Presiden Indonesia ke-6. Iya ke-6. Kelima. Ya ke-6 Megawati, ke-7 berapa tuh? Keempat. Pertama Bung Karno, kedua Pak Harto, ketiga habis Pak Harto siapa? Habibie, keempat Gus Dur ya. Gus Dur bilang apa? Ada dua macam masalah. Satu, masalah yang bisa diselesaikan, dan yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, untuk masalah yang bisa diselesaikan, selesaikanlah supaya nggak jadi masalah. Dan untuk masalah yang nggak bisa diselesaikan, lupakanlah sehingga itu bukan lagi masalah. Jadi ya nggak ada masalah. Hebat Gus Dur. Jadi gini ya, saya artikan, definisikan ya bagi teman-teman ya. Masalah bukan proses untuk belajar. Masalah bukan sesuatu yang harus diselesaikan, bukan. Definisinya dulu ya. Masalah adalah tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataan. Itu masalah. Ya. Ketika tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, baru timbul masalah. Selama harapan kita cocok, selama harapan kita sama dengan situasi dan keadaan, maka nggak pernah timbul masalah. Jadi masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Harapan perusahaan itu tahun ini mencapai target 10 triliun. Tiba-tiba hanya mencapai target 9 triliun. Masalah itu orang. Itu bakal terjadi penghematan, pemecatan, profitnya, dan seterusnya. Saya mau berangkat ke kemana, Dri? Adri? Emang nggak ada ya, Al? Al? Dri? Oh, nggak ada orang. Saya mau berangkat ke Panglima Polim. Ya, saya mau berangkat ke Panglima Polim. Dalam pikiran saya, sekian menit sampai. Ternyata, aduh macet. Aduh, masalah buat saya. Sebagian orang macet tenang aja. Gak ada masalah tuh macet. Kok macet bagi saya masalah, bagi dia tidak? Ya, seharusnya tidak bagi semua orang. Karena Anda harus tahu bahwa itu jam macet. Maka buat orang yang menyadari, itu nggak masalah. Kita sambil santai aja, sambil pelan-pelan juga sampai. Gitu. Ya. Maka masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Selama harapan sesuai dengan kenyataan, maka nggak ada masalah. Gitu ya. Baik. Masuk ke dalam pribadi. Karena kita udah tahu bahwa masalah itu tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, maka ketika pulang ke rumah, harapanmu apa? Harapanmu itu apa? Supaya pulang ke rumah nggak ada masalah. Gitu loh. Supaya pulang ke rumah tuh nggak ada problem. Tenang, damai. Masalah itu apa? Masalahmu itu apa? Sering dikatakan, jangan bawa masalah ke rumah dong. Gitu. Ya. Jangan bawa masalahmu di luar ke rumah dong. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, yuk kita cerdaskan pikiran kita sedikit. Supaya hidup tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu pegadaian namanya. Ya. Baik. Tentang mengatasi masalah. Ada dua tadi kata Gus Dur. Masalah yang bisa diselesaikan, masalah yang tak bisa diselesaikan. Maka selesaikanlah masalah pertama, Anda nggak punya masalah, dan upaya dan abaikanlah masalah yang kedua sehingga Anda sebenarnya nggak punya masalah. Karena dia berjalan gitu aja kok repot. Santai aja gitu loh. Gus Dur ketika dia dikhianati dan kemudian dia keluar dari istana, tetap buat dia nggak masalah. Buat orang mungkin masalah dong.
Orang lagi maaf, orang presiden yang sah kok. Ya, Gus Dur presiden yang sah, cuma dia nggak mau kompromi. Datang kepadanya 3 orang, almarhum Pak Taufik Kemas, Pak Hamzah Has, dan Akbar Tanjung, yang minta Gus Dur merubah komposisi kabinet. Ini ceritanya. Ini semua orang juga udah tahu, bukan cerita yang inian, bukan cerita yang bohong ya. Mereka minta komposisi kabinet, kalau enggak Gus Dur nggak bisa diselamatkan. Gitu loh, kabinetnya mesti begini, 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 begini. Gus Dur nggak mau. Saya presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri itu haknya prerogatif presiden. Nggak ada urusan sama partai, katanya Gus Dur. Kalau gitu Gus Dur bakal mau diimpeach nih dengan Bulog Gate, Aryani Gate, dan berbagai macam. Nggak peduli. Gus Dur nggak bersalah sama sekali. Diusir itu semua, enak aja. Ya ngatur-ngatur orang. Lah. Sehingga Gus Dur kemudian dicarikan masalah, kemudian di-impeach, kemudian diberhentikan sebagai presiden, dikudeta. Buat Gus Dur nggak ada masalah. Kenapa saya ambil contoh Gus Dur? Ya mana ada ujian yang lebih gede di Indonesia ketika orang jadi presiden diberhentiin kayak begitu. Dan baru 3 tahun, baru 2 tahun setengah, tanpa sebuah kesalahan. Ya. Dan semua kasusnya nggak terbukti ternyata. Ya, karena saya mengangkat masalah definisi ala Gus Dur tadi. Santai, tenang, gitu. Nah, berangkat dari situ, teman-teman sekalian, masuk ke Kurotayun lagi ya. Akhirnya ketika dikeluarkan dari istana, nggak masalah bagi Gus Dur. Ini masalah apa sih dunia begini? Gitu loh. Orang-orang kalau mau juga saya gerakin mau. Udah nggak usah, katanya Gus Dur. Nanti akan terbukti secara sejarah, kata Gus Dur begitu. Masih pakai celana pendek, keluar dari istana. Nggak masalah bagi dia. Kenapa? Karena semua titipan semata. Keren. Keren. Walaupun sebagian orang masalah, kudeta, ribut, perang, dan sebagainya. Nggak masalah, katanya dia gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau pulang ke rumah dan nggak masalah dengan anak, dengan istri, ya biasa-biasa aja gitu loh. Jangan mengharapkan kesempurnaan, bla 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 bla, jangan. Yang saya harapkan pulang ke rumah itu rapi, wangi, gitu aja kalau saya. Rapi, wangi, bersih, dan disambut, dan jangan ditinggal duduk, biar bisa pegangan tangan mulu. Kayak anak kecil, babe. Emang begitu bagaimana? Ya, Mah mau kemana, Mah? Mau kemana tuh? Pagi-pagi. Oh, Jamal. Oh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin. Jadikan qurrata ayun, jadikan pandangan yang menyejukkan, bukan semata-mata dipandang ya, dirasakan juga ya. Walaupun nggak ngeliat, lagi di kamar, tapi kita merasakan kesejukan ya. Prasangka baik. Tentu qurrata ayun ya adalah satu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan harus merasakan dengan penglihatan. Karena orang ke rumah pulang ketika dia merasa tenang, damai hatinya, sejuk, maka itu menjadi apa ya? Menjadi pahala tersendiri. Ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Orang yang curigaan, orang yang prasangka burukan, orang yang apa ya, nggak bisa melihat kebaikan, tentu hidupnya penuh masalah. Kenapa? Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Ada orang tua nyuruh anaknya hafal Quran, ketika anaknya nggak hafal Quran jadi masalah. Ada orang yang anaknya nggak hafal Quran, buat dia nggak masalah. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat 2 case ini, orang yang pertama, dia memaksakan anaknya menghafal Al-Quran. Dia paksa anaknya untuk kepentingan dirinya. Kalau kamu hafal Quran, nanti di akhirat di sorga, papa, mama, itu mendapatkan mahkota. Kenapa lu nggak sendiri yang hafal Quran? Kalau saya gitu.
biar lu bisa jadi apakah salah Ustadz kita meminta anak kita? Ya salah kalau dengan memaksa. Salah kalau dengan ngatur kayak begitu. Mestinya kita bilang, nah, satu hafalan Al-Quran itu satu tingkat derajat di surga. Satu hafalan, satu tingkat. Dalam hadis Nabi sahih, riwayat Imam Tirmizi kalau saya nggak salah, Allah menyuruh membaca Al-Quran dan kemudian diangkat satu derajat di surga. Baca lagi satu Al-Quran, angkat lagi satu derajat. Baca lagi Al-Quran, angkat lagi satu derajat. Orang itu akan berhenti di surga sebagaimana jumlah hafalannya, dan disitulah dia akan ditempatkan. Tentu surga yang paling tinggi adalah bagi orang yang menghafal 30 juz gitu. Bagi orang yang tinggi ekspektasinya, saya harus hafal yang tertinggi, sehingga dia menjadi stres kalau bawahnya nggak ngapalin, nah itu masalah berat buat dia dalam kehidupan beragama. Tapi ketika dia menghafal ayat-ayat khusus, terutama juz amma gitu kan, kemudian Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk gitu ya, dan seterusnya ayat-ayat gacoan ya yang biasa kita baca, atau ayat-ayat apa namanya Al-Baqarah gitu yang beberapa ayat-ayat khusus gitu. Nah, itu juga menunjukkan tingkat. Kata orang yang biasa aja berkata begini, ya Allah, jangankan surga tertinggi, surga yang paling rendah nggak apa-apa gitu. Kalau nenek buyut saya, ibu suka bilang nggak apa-apa deh. Pokoknya gue maksudnya gini, nggak apa-apa tuh dia nggak mikirin tentang surga, tentang neraka. Ini beneran ibu saya, bukan Rabiatul Adawiyah yang betul-betul doanya jangan sampai masuk surga, jangan sampai masuk neraka. Lebih bagus masuk neraka, ya. Tapi dalam arti yang sesungguhnya, ya Allah, tidak pantas aku memasuki surga. Dan apabila ibadahku hanya mengharapkan surga, maka jauhkanlah surga dariku. Ya Allah, gitu ya. Apabila ibadahku hanya sekedar takut masuk ke dalam api neraka, masukkan sajalah aku ke dalam api nerakamu, ya Allah, gitu kan. Tapi ketika dia berdoa khusus, tapi kalau aku berdoa karena ingin melihat wajahmu, ya Allah, jangan palingkan, ya Allah, jangan jauhkan wajahmu padaku. Nah itu doa khusus deh ya. Kalau kalau ya ibu saya, buyut saya, ibuyut ya, buyut ibunya nenek itu sering berdoanya begini, nggak apa-apa deh, apa ya, bagaimana juga nih semua nggak apa-apa. Yang penting bisa jadi tukang cucinya terompah Nabi Muhammad gitu. Ya, dia kepengen jadi setiap hari cuciin sepatunya Nabi Muhammad, coba. Ya, luar biasa itu harapan orang dulu. Kita bisa belajar dari kakek nenek kita, dari ibu kita, dari nenek kita belajar gitu ya. Sampai dia bilang, dia beribadah kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, dan mengharapkan syafaat Rasulullah, agar bisa jadi tukang cucinya sepatu Nabi. Coba, trompe, kata orang Tanah Abang ya, kenterompah ya. Orang Tanah Abang kan suka bilang A tuh dengan ya, mau kemana gitu ya, bukan mau kemana. Mau kemana itu orang Kemayoran, ya mau kemana itu orang Betawi Monas gitu ya. Enggak, Betawi Kemayoran tuh, Betawi Kemayoran, Betawi itu mau kemana gitu. Kalau Betawinya Tenabang, Monas, itu mau kemana? Nah, trompe katanya tuh nenek saya tuh, ya, biar gue bisa cuciin trompe Nabi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ekspektasi kita di rumah harus sesuai, nggak muluk-muluk sehingga nggak ada masalah. Dan karenanya kita melihat qurrat ayun. Bagi seorang bapak yang baru pulang dan anaknya masih umur 2 tahun terus nangis, masalah nggak? Nggak masalah. Nggak masalah, karena nangis itu adalah cara si anak berkomunikasi, cara si anak menyampaikan ada sesuatu yang tidak nyaman di bajunya, tidak nyaman di tempat tidurnya, tidak nyaman di perutnya, tidak nyaman di manapun, sehingga cara berkomunikasi dia menangis. Dan nangis itu, anak papa baru pulang nangis apa? Apa mau ngadu apa? Mau ngadu apa? Itu bapak yang keren.
gitu loh. Sehingga dia menciptakan qurrata ayun sendiri dari hasil doa-doanya dia kepada Allah. Ada bapak, anaknya baru nangis, bapak baru pulang nangis, cerewet, sana pergi. Apa sih? Berhenti lu jadi bapak lo, saya bilang. Nggak usah jadi bapak lu dengan cara-cara kayak begitu. Ya nggak bener tuh ya. Jadi ya ekspektasi kita tuh apa gitu loh. Anda mau anaknya nggak nangis ya? Anda mau ya seperti sebelah tuh anaknya nggak nangis, udah 6 bulan nggak nangis. Idiot bagaimana nangis gitu kan? Nauzubillah, subhanallah. Jadi syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Syukuri aja gitu loh. Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah sama sekali. Bini baru pulang, lapar, bini bikin nasi goreng. Terus nasi gorengnya eh, kurang garam. Masalah nggak? Nggak masalah, tinggal tambah garam, Beh. Iya, ini kan tambah garam mau ngapain sih? Ribet amat hidup lo. Ya, marah-marah segala gitu kan. Atau kebalikan, kita lapar, bini pulang, terus garamnya kebanyakan. Gimana? Tambah nasi, Beh, tambah nasi sama Gak sayur. ada masalah. Nambah nasi dikit, nambah telur dikocek-kocek. Telur jangan pakai garam. Ah, selesai gitu loh. Ya, gak ada masalah. Ngapain sih menciptakan masalah? Nah, qurrata ayun tuh ke situ gitu loh pembahasannya. Jadi, menyejukkan pandangan, menenteramkan hati adalah bagaimana kita bisa membawakan diri kita. Kok ke situ? Lihat ujung doanya. Lihat ujung ayatnya yang tadi dibaca. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna, dan jadikan aku lil muttaqina, dari orang-orang yang takwa itu, imama, pemimpin. Jadi memang lu yang mesti memposisioningkan diri sebagai imam terhadap mereka yang diprasangka baikan di rumah, semuanya orang takwa. Gitu loh lihatnya. Ya, lil muttaqina bini takwa, lil muttaqina anak takwa. Dan takwanya anak tergantung umur. Kalau anakmu umur 2 tahun, 3 tahun, takwa dia tuh nangis. Gitu loh. Anak umur 4 tahun, 5 tahun, takwa dia itu duduk rapih. Lo mau ngarepin anak 5 tahun tahajud sebut takwa? Ya lo yang salah. Ukuran lo yang salah gitu loh. Anak umur SD, takwanya dia apa? Dia belajar sholat. Itu takwa. Anak SMP, udah mens, udah akil balik. Takwanya dia apa? Sholat 5 waktu. Itu takwa. Dan ketika itu terjadi lil muttaqina imama, menjadi qurrata ayun di rumah. Ukuran lu nih yang salah gitu loh. Takwa buat anak kita menyelenggarakan sholat. Sholatnya suka main handphone terus. Ya nggak apa-apa sebentar di awal. Itu bagian daripada takwa. Jangan mengharapkan yang terlalu tinggi dengan standar ketakwaan dirimu. Gitu loh. Maghrib, ngaji maghrib sampai isya. Itu keren. Beneran. Keren banget. Sumpah. Begitu isya, terus ngaji. Nggak boleh. Belum. Gimana sih? Gitu loh. Kok bertakwa kok ngancem gitu loh. Bertakwa kok maksa gitu loh. Aneh loh beneran. Aneh beneran. Salah kaprah dalam mengartikan ayat dan salah kaprah dalam menerapkan khatibun nas ala qadri uqulihim. Takwa bagi anakmu yang SMP, ya dia harus sholat 5 waktu. Takwa anakmu yang SMA atau kuliah, takwa itu tahajud. Begitu. Ya kalau di SMA udah kuliah, kalau nggak tahajud, jangan dong. Tahajud kan buat kepentinganmu juga gitu kan. Boleh.
sama Nusantara kan. Jadi teman-teman sekalian, qurrata ayun ya yang menyejukkan pandangan dan sebagai lil muttaqina imama, kita imam untuk orang-orang yang takwa. It's mean itu adalah istrimu, anakmu, dan siapapun yang tinggal di rumahmu. Itu depend on, tergantung what you think about, apa yang kau pikirkan tentang itu. Maka yuk, ya ini saya ngomong begini bukan menurunkan standar, bukan, tapi menyesuaikan dengan keadaan. Tadi malam saya nonton film Firestarter, ya, Firestarter. Ada satu hikmah yang luar biasa yang saya nonton di sana. Anaknya di rumah tidak dikasih wifi oleh ibu dan bapaknya, ya. Anaknya di rumah tidak sampai nggak tahu apa itu Google, gitu ya. Anaknya di rumah seperti itu tuh, anak perempuan nggak tahu Google, nggak tahu. Jadi ketika lagi ada bedah katak dia di kelas, gurunya sekaligus ngajarin. Kalau kurang jelas dan pengen dipandu setahap demi setahap dalam bagaimana cara membedah katak, dan ibunya kan sibuk katanya dia, ya buka aja Google, di situ juga udah ada. Oh iya, kata anak-anak yang lain. Bagi anak yang perempuan ini berkata, what is Google? Diketawain, dibully, gitu ya. Diketawain, dibully, dibilang anak aneh, hari gini nggak tahu Google. Dia pulang nangis. Dia pulang nangis dan dia berkata, ada yang aneh dalam diri saya. Kok saya nggak tahu ini, nggak tahu itu. Kenapa kita nggak langganan Google? Karena gaji ayahnya itu kurang katanya. Enggak kok, Google nggak bayar kok. Ya kan harus beli handphone dan seterusnya. Nah, timbul masalah kan? Ya, timbul masalah buat si anak. Kalau dia tiap hari dibully kok gitu. Tiap hari menjadi masalah kok. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukan suruh ngajarin Google ya. Ya, bukan suruh ngajarin buka yang lain ya, kecuali kalau buka laptop ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan Nabi pesankan khatibun nas ala qadri ukulihim. Sesuaikan dengan kadar akalnya, sesuaikan dengan kadar situasi yang sedang terjadi, sesuaikan dengan kondisi yang membuat setiap anak menjadi nyaman. Ketika kau pulang ke rumah, kau lihat anakmu sedang gadget, sedang ini, sedang masalah nggak itu? Ya nggak masalah. Kalau kau berprasangka baik bahwa alat itu, gadget itu, wifi itu prasangka baikan untuk menambah ilmu, untuk menambah keilmuan, untuk menambah wawasan, gitu. Pagi ini saya download 4 buah video pagi ini. Video yang saya download itu kayaknya bisa ditampilin deh. Cuma cara tampilinnya gimana kalau nggak pakai laptop? Bingung juga gitu. Oh, tapi kedengeran. Kalau kedengeran saya puterin. Kalau kedengeran saya puterin video yang tadi saya download. Nah, ini video yang saya download tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 video saya download pagi ini. Ya, cukup dengarkan yang pertama misalnya. Ini Mas Koli sangat familiar. Pak Selo juga sangat sangat apal dengan ini. Dengarkan ya, dengarkan yuk. Ini ya. Gimana tuh, Mas Kolis? Tahu kan? Dengaran nggak tadi? Kedengaran. Saya ulangi ya. B, Ini saya ulangi nih. Dengerin nggak ya? Ayo. nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya? Iya,
Coba tuh saya kirim ke Mas Kolis yang puterin kali itu, kedengeran kali kalau Mas Kolis yang putar. Boleh Beh, sobat Beh. Udah saya kirim tuh. Coba tuh diputerin tuh. Lumayan tuh, satu ilmu bagus tuh. Belum masuk Beh. Belum masuk, udah dikirim barusan. Dua, dua saya kirim. Keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, artinya gini, jangan marahin gadgetnya gitu ya. Gadget itu mubah gitu ya. Jangan marahin internet, internet itu mubah gitu ya. Sangat tergantung dari apa yang Anda buka. Oh, kelihatannya nyangkut. Enggak tuh, udah sampai tuh ke Mas Khalis tuh yang pertama, yang kedua lagi muter. Baru nyampe Beh. Bentar. Ah, kan nggak masalah tuh kalau itu yang kita buka. Kebetulan tadi saya buka. Nah, dengerin coba. Oh, iya, ya. Nah, coba tuh. Seluruh alam semesta dan seisinya menyambut kedatangannya. Bahkan saat Jibril turun ke bumi, ada 70.000 malaikat yang menyertainya. Dikisahkan bahwa saat itu bumi menjadi gemetar, maka terjadilah gempa di seluruh bumi. Terdengar suara dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota di atas kepala para raja. Tak hanya manusia yang mengalami kegemparan, kelompok setan pun turut kocar-kacir dan berlarian menuju pimpinannya, Iblis. Raja Iblis pun memerintahkan setan untuk menelusuri sumber kegemparan tersebut. Tak disangka asal getaran itu ternyata dari kedatangan ribuan malaikat yang membawa ayat kursi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tolong yang tentang Rasulullah. Yang kedua belum ini Beh. Keseharian Rasulullah judulnya. Nggak bisa diputar. Baik. Ayat yang kedua, TikTok yang saya buka tadi pagi, satu ulasan bagus sekali tentang keseharian Rasulullah kayak gimana. Saya. Mana ya? Ya. Keseharian yang dilakukan. Beginilah keseharian yang dilakukan Rasul. Nah itu. Hmm. Siapa nganterin Alia? Mama. Bisa. Maka beliau mengerjakan salat sunnah qobliyah sebelum subuh, lalu keluar rumah menuju masjid untuk salat subuh berjamaah. Usai itu beliau biasa berdiam diri, iktikaf di masjid hingga matahari terbit. Ketika matahari sudah terbit, beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Pada waktu ini, beliau gunakan untuk zikir pagi dan taqarrub kepada Allah. Saat masuk waktu duha, beliau menunaikan salat duha sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam atau lebih sesuai dengan kehendaknya. Namun terkadang beliau juga tidak menjalankannya dengan alasan khawatir menjadi beban dan diwajibkan kepada umatnya. Sepulang dari masjid, ada beberapa kegiatan yang dilakukan beliau di rumah seperti membantu pekerjaan istri. Pada pertengahan hari beliau biasa menyempatkan tidur qailullah, sebagaimana beliau bersabda, tidurlah pada waktu qailullah, karena sungguh setan tidak tidur qailullah. Ya, cukup. Cukup dulu. Lihat ya, nyantai kan Nabi, gitu loh maksudnya. Nyantai. Bahkan Nabi menegur, ya, gini-gini. Coba carikan saya satu dalil di mana Nabi menegur orang yang sholatnya terlalu cepat. Adakah ayat Nabi menegur orang sholatnya sebagai imam kecepatan, atau Nabi menegur orang sebagai imam ya sholatnya kelamaan? Yang Nabi tegur yang kecepatan atau yang kelamaan? Yang Yang kecepatan. kelamaan Beh. Yang kelamaan. Yang kelamaan. Ya, imam yang cuma baca kulhu sama ina atau ina nggak ditegur sama Nabi. Tapi begitu dia baca Al-Baqarah ditegur sama Nabi.
Itu Gus Baha pembahasannya gitu ya. Orang yang ditegur sama Nabi, orang yang sholatnya kelamaan, bukan orang yang sholatnya kecepatan. Di benak kita takwa itu sholatnya lama. Enggak gitu-gitu juga beragama kali, gitu kan. Ya, lihat situasi keadaan. Waktu sendiri tahajud. Nah, lama-lama lah. Karena Nabi sholat tahajud, dia baca surat Al-Baqarah sampai habis. Dan ketika habis, dia belum ruku. Dia tambah surat Ali Imran sampai habis. Setelah selesai, dia belum ruku. Beliau belum ruku. Beliau baca surat An-Nisa sampai habis. Baru ruku. Tuh, sholat sendiri. Begitu sholat pimpin jamaah, Nabi maghrib rakaat pertama kuliah. Rakaat kedua kulhu. Gitu loh. Karena kita nggak tahu di belakang kita itu ada yang capek, ada yang baru pulang kerja, ada yang ada urusan, ada orang yang asam urat, ada orang yang ya banyak situasi dan masalah yang terjadi di belakangnya sehingga dia cukup membaca kulhu. Begitu panjang-panjang ditegur sama Nabi. Indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Anda kalau jadi imam. Saya kemarin sholat Jumat, bentar di mana ya? Saya sholat Jumat di mana kemarin? Lagi ada acara apa? Ada sholat Jumat nggak di sini? Oh ada di mall di mall. Saya sholat Jumat di mana ya kemarin? Nama mallnya mall apa ya? Oh ada tat gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Saya sholat Jumat kemarin di kota Kasablanka. Karena janji orang di situ jam 1. Sekalian, kita makan di situ gitu ya. Kita janji di situ, meeting di situ, Jumatan juga di situ. Ya Allah, itu khotbahnya nggak kelar-kelar gitu kan. Padahal di mall gitu ya. Dan di orang ke mall kan karena banyak keperluan. Nah ini menurut saya nggak bisa melihat situasi dan kondisi. Sholatnya juga panjang banget. Ini nggak pas gitu ya, nggak pas. Kalau di rumahmu boleh, di lingkunganmu boleh, di kampung boleh. Kalau di kantor-kantor pemerintah, dia mesti jam 1 dia mesti kerja loh. Istirahatnya dia jam 12 sampai jam 1. Kalau jam 1 pas baru bubar, 1 jam tuh khotbah. Kapan dia buat makannya? Akhirnya dia mesti makan dulu sampai kantor, akhirnya setengah 2, jam 2, dan seterusnya. Baik, balik lagi ke topik, kembali ke laptop. Bapak Ibu sekalian, jadi karena di rumah itu Qurrata Ayun, versimu, ekspektasimu, kesesuaian antara harapan dengan kenyataanmu. Yang saya harap pulang istri saya dandan, nggak usah jadi masalah nanti. Yang saya harap istri saya pulang nggak usah muluk-muluk kalau saya dipegangin tangannya sampai duduk, dah itu nyaman dan itu memang kebiasaan. Kalau nggak ditemenin saya nggak enak gitu ya. Itu harapan saya memang sehingga setiap saya pulang ada dia. Bahkan ketika dia terlambat udah kebiasaan dia WA dulu. Sampai mana? Sampai sini. Beliin ini dulu dong, beliin ini dulu dong, beliin ini dulu dong. Disuruh sama dia tuh beliin papan. Oh iya. Begitu saya datang ke rumah ternyata loh, iya tadi dia belum sampai rumah. Jangan sampai saya pulang dia belum pulang gitu sehingga dia pakai siasat. Dia minta sama saya beliin ini, beliin itu gitu kan. Baru ketahuan tuh belangnya. Ya jadi gak ada masalah. Sampai di rumah dia udah bikinin kopi, nggak ada masalah. Duduk ngobrol temenin sama dia. Ya kadang-kadang pegangan tangan aja terus sampai duduk lalu ngobrol sebentar. Sengaja saya nggak hidupin handphone kalau baru pulang ke rumah gitu ya. Karena biar fokus. Dan saya juga minta anak-anak saya begitu. Nah, itulah yang disebut qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. Begitu. Baik, masih tersisa waktu 5 menit. Kita kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan. Bagi yang main Allah, ini masih ada waktu Babeh menemani kita untuk sharing atau tanya jawab ya seputar masalah Qurrata Ayun karena tema tentang Qurrata Ayun ini memang
disebutkan dalam Al-Quran, dan ada beberapa tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang qurratu ayun ketika apa namanya, Musa kecil yang kemudian ditemukan oleh istrinya Firaun, ya, ketika mau dibunuh juga kemudian berdalih istri Firaun dengan jangan dibunuh karena ini akan menjadi qurratu ayun gitu ya, penyejuk Iya. hati ya, gitu. Dan mudah-mudahan, Hmm. nah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dengan cara Nah, menanamkan betul. rasa senang-senang kepada istrinya Firaun, sehingga menjadikannya sebagai anak gitu ya. Ya, Itulah betul. qurratu ayun. Dan di ayat lain juga kalau kita baca memang di surat apa, As-Sajdah juga disebutkan tentang surga ya, Bay ya. Iya, Disebutkan juga dengan qurratu ayun, bahwa iya. surga itu adalah qurratu ayun karena menyejukkan hati, kesenangan yang tidak bisa tidak pernah didengar dan tidak pernah dilihat Nah, gitu ya. Dan juga amin tidak ya pernah Rob, amin terlintas. ya Rob, amantu billah ya Rob. Mm-mm. Baik jemaah, silakan yang ingin sharing nih tentang tema yang memang sehari-hari kita harus menemukan qurratu ayun di keluarga kita, tentang Ya, cara, tentu masing-masing punya cara ya, Be ya. iya, Dan betul. cara inilah yang harusnya biasanya di-sharing menjadi sebuah inspirasi juga bagi jamaah yang lain gitu ya. Nah, Mm-mm. Mungkin Bunda Dina yang memahami qurratu ayun apa ini, Bunda Dina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau saya pribadi, Qurratu Ayun itu anak-anak kali ya saat ini Iya, gitu. Jadi benar-benar mereka itu adalah penyejuk hati gitu. ya, Di kala saya nggak enak badan, di kala saya lagi hektik dengan kegiatan sehari-hari gitu. iya, Melihat anak-anak murojaah iya, setoran ke cemplong. ustazahnya aja itu, murojaah itu udah adem aja babe gitu. Jadi Nah, udah sip. kayaknya udah penat itu udah hilang aja gitu. Itu qurratu ayun. Bagimu itu qurratu ayun banget. Pulang, anak-anak lagi pada Iya, ngapalin, pada murojaah. Ya Allah, nikmat gitu ya. adem. Sip, Iya, sip, sip. kalau udah Betul, betul. eh, It- mungkin Itulah itu qurratu Be. ayun versi. Iya, silakan. Ya Silakan mungkin yang kalau lain. saya sih itu aja Be. Ya, baik. Yang paling Jadi karena itulah, makin anak-anak memahami agama itu udah blessing tersendiri gitu. betul, Alhamdulillah. betul. Nah, lihat ya, ekspektasinya beliau, siapa Bu Dina ya? Budina ya. Iya Be. Ekspektasi beliau itu nggak muluk-muluk gitu loh. Ekspektasi beliau tuh nggak muluk-muluk sehingga ketika pulang terjadi kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Harapannya anak-anak lagi murojaah, memang betul lagi murojaah. Jadi qurratu ayun kau harus ciptakan sendiri gitu. Ya, apa namanya, jangan mengharapkan yang lebih gitu ya. Eh, Jangan akhirnya sering timbul masalah karena ekspektasinya ketinggian. Jangan mengharapkan istri kayak dan kayak mau kondangan gitu ya. Eh, Cukup mengharapkan kalau saya wangi, bersih, udah selesai tuh. Selesai tuh barang gitu ya. Wangi, bersih, dan nggak pakai BH. Mohon maaf bercanda ya. Udah beres tuh barang, udah kelar tuh ya. Canda ada kita kemudian ya. Kocak, ketawa-tawa ada. Itu nyaman banget. Saya suka ngeledek gitu kan. Pakai daster pulang nggak apa-apa. Emang mesti pakai baju bagus nggak apa-apa. Pakai daster nggak apa-apa ya. Asal jangan pakai BH. Maksudnya di rumah lah gitu, santai gitu ya, bercanda. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah qurratu ayun versi kita sendiri. Ciptakanlah qurratu ayun versimu sehingga kau nggak akan ada masalah karena sesuainya antara harapan dengan kenyataan. Baik, Baik, yang saya lain. cukup Yang lain ya. mungkin ada yang lain. Bunda Nadia nih kayaknya dari Bandung mau biasanya ingin sharing nih dengan kita. Silakan. 628, ayo segera. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya simpel sih, qurratu ayun itu ketika apapun keadaannya di rumah kita tetap tenang, nggak ada yang teriak-teriak, ngobrol juga tetap tenang gitu. Terus ketika suami saya cemburu sama saya, itu qurratu ayun buat saya. Oh. Ya, Ketika saya suami berharap cemburu qurratu ayun, kan? Itu versinya Iya. begitu. Jadi
Saya nggak ngambil contoh Qurratu Ayun itu pulang ke rumah harus ini, harus ini, harus ini. Dari awal saya sampaikan itu. Udah saya sampaikan dari awal. Qurratu Ayun itu adalah kau ciptakan versi dirimu sendiri. Qurratu Ayun itu adalah bisa-bisanya kita di rumah. Itu Qurratu Ayun. Qurratu Ayun itu adalah tidak adanya meleset jauh antara harapan dengan kenyataannya. Qurratu Ayun itu adalah versi lu sendiri. Ketika bagi Bu Dina itu kalau ketika suami agak cemburu gini gimana itu buat dia asik 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 asik, itu Qurratu Ayun buat dia. Ya betul, nggak ada masalah dan betul-betul aja buat saya seperti itu. Ketika Ibu siapa lagi tadi, Nadia. Ibu Nadia ya, terbalik ketika Ibu Dina, kalau Ibu Dina kan tadi ketika pulang lihat anak lagi pada murojaah kelar tuh barang. Adem dia udah tenang, itu versi itu. Ketika kalau Ibu Dina tadi, kalau Nadia. Ibu Nadia di Bandung itu bilang Qurratu Ayun itu ketika suami cemburu apa nih dia buat dia tuh nyaman, asik, enjoy, menikmati hal itu. It doesn't matter, itu oke-oke aja gitu. Maka ciptakanlah Qurratu Ayunmu sendiri. Kalau saya tadi itu ya pulang wangi, bersih pakai daster, udah cukup. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman, setiap hari terus bertambah iman, terus bertambah ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengarungi dengan tenang, damai dan sejahtera. Wallahu alam bisawab. Yuk kita doa al-aziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus kita doakan kepada almarhum Bapak Subekti Nadimin bin Nadimin Manaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya setinggi-tingginya dan bersama-sama dikumpulkan dengan para siddiqin wasyuhada wa salihin. Ya Allah, anugerahilah pahala daripada suratul Fatihah, pahala daripada surat Yasin yang tadi kita bacakan untuk almarhum ayahanda, untuk almarhum mobil khusus ayahanda Dr. Vicky, yaitu almarhum Bapak Subekti Nadimin bin Nadimin Manaf. Biar Allah karim yu'la darajata fi dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah وبسر الفاتحة وبالمؤجرة الفاتحة افتح له أبواب الخير وجعله من أخي الخير وادخله جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillah rabbil alamin. Saya berharap ada perwakilan dari Majelis Keluarga Indonesia untuk mengunjungi Dr. Vicky dan keluarganya. Saya mohon maaf hari ini sangat terkait dengan banyak-banyaknya jadwal yang sudah tercatat, terkait dengan janji-janji yang sudah tercatat, mohon diwakili dari keluarga besar Majelis Keluarga Indonesia. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah baik, jazakallah khairan atas nasihatnya dan juga sharingnya dengan kita semua tentang bagaimana kita memahami Qurratu Ayun. Qurratu Ayun menjadi sebuah kenikmatan yang tidak hanya di surga yang disebutkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah tentang betapa surga itu adalah Qurratu Ayun sebagai balasan bagi orang beriman, tapi juga Qurratu Ayun ternyata menjadi sebuah doa kita ketika kita di dunia untuk mendapatkan keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak yang juga berada dalam keadaan Qurratu Ayun, yaitu menjadi penyejuk hati kita, menyenangkan kalbu kita, dan itulah yang disebutkan dalam surat Al-Furqan di ayat 74. Kita selalu berdoa, ya Allah, limpahkan kepada kami keluarga yang Qurratu Ayun, yaitu penyejuk hati kita, penyejuk hati kami, dan juga jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Dan itulah tadi persyarat untuk menjadikan kita keluarga Qurratu Ayun dengan standar dari Al-Quran dan Sunnah tentu adalah jadikanlah kita anak-anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu diseladani oleh kita sebagai orang tua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebuah closing statement yang bisa menjadikan kita semua keluarga bertakwa
itu keluarga yang bertawakal kepada Allah dan Rasulnya, yang di dalamnya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan ketika itulah maka akan ada ketenangan, karena Allah yang menurunkan sesungguhnya ketenangan dalam diri kita. Dan sebelum tutup, Bu Darmi silakan, mungkin ada beberapa yang diumumkan tentang kegiatan yang insya Allah di tanggal 25 Mei, hari Ahad, ada khitan gratis, mungkin ada yang di-sharing, Bunda Ya, Darmi. makasih Ustaz Holis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya informasikan kepada jamaah MKI sekalian bahwa Sabtu besok, insya Allah kita akan menggelar hitanan massal dengan peserta yang sudah terdaftar. Kami mengundang untuk jamaah untuk hadir. Kita bisa saling bersilaturahmi. Untuk hari Sabtu ini kita kuota hitan tuh 5 peserta Ustaz Holis. Jadi nanti kalau masih ada yang daftar kita catat dalam daftar tunggu. Karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan pada hari H Dokter Piki sudah fresh lagi dan kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Dan terima kasih kami sampaikan kepada para donatur, para partisipan yang sudah berdonasi untuk kegiatan ini. Demikian Ustaz Holis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari Sabtu ya, Bunda Darmi, ya insya Allah ya, kita kumpul kembali. 25 Mei ya. Hari Sabtu tanggal 25 Mei, kita kumpul, ngobrol-ngobrol, bersilaturahim dengan para asatid juga, mudah-mudahan ada juga yang bisa hadir. Kita ngobrol dengan jamaah juga, kita saling ikat persaudaraan kita, dan tentu ini bagian dari upaya kita untuk perbesar dakwah ini. Dakwah keluarga memang dakwah yang berkaitan dengan keluarga kita, dan ini dengan amal soleh yang kita lakukan dengan khitan gratis ini untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan juga jadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah limpahkan keluarga kita yang kugas sakinah mawaddah warahmah sebagai qurratu ayun yang memang diharapkan, didoakan, selalu didoakan oleh kita semua. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wa iyyakum alfa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.